Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dilegalkannya sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat tambang yaitu Bapak Taufik Arif. Selamat siang Bapak Taufik. Selamat siang, Bu. Baik, Bapak, mari Ya, kita awali perbincangan kita pada siang hari ini. Kita ketahui Sumsel sebagai salah satu daerah yang memiliki sumur minyak rakyat, Bapak. Dengan adanya upaya legalisasi dari pemerintah pusat kita, Bapak melihat ini seperti apa, Pak? saya kira ini suatu langkah yang positif ya dalam upaya untuk mencari solusi eh, dari sekian puluh tahun kasus atau permasalahan masalah illegal mining ya kalau dikatakan illegal mining. Tapi masyarakat sekitar tidak mau dikatakan illegal mining. Tapi saya kira ini satu langkah positif baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat dalam upaya untuk mencari solusi win-win solution dalam rangka untuk mengatasi illegal mining yang selama ini kita ketahui bahwa illegal mining ini satu sisi menjadi suatu uh, masalah yang tidak terselesaikan atau terus-menerus dan menjadi booming suatu saat bisa terjadi kecelakaan tambang. Nah, artinya bahwa langkah ini sudah lama kita lakukan dari mulai saya melakukan kajian di daerah Muba tempo hari. Kita lihat bahwa ada perlu pengawasan atau uh, action plan ya dari pemerintah pusat untuk langsung terjun ke masyarakat mencari solusi agar supaya masalah illegal drilling ini bisa diselesaikan. Nah, kita ketahui illegal drilling ini satu sisi di masyarakat adalah suatu aktivitas yang mencari untuk kebutuhan hari-hari. Kita ketahui minyak itu menjanjikan, sangat menjanjikan. Satu sisi lain bahwa masyarakat itu butuh untuk karena faktor ekonomi dan sosial. Jadi saya kira langkah Pak Pusat, Menteri SDM dan juga Pak Gubernur Eman Heru dan juga Kabupaten Musi Banyuasin, saya kira ini suatu langkah yang baik, positif dan upaya untuk segera ya mencari dan melakukan persiapan untuk segera melegalkan sumur-sumur tua, sumur tua yang ada di Musi Banyuasin itu. Saya kira itu, Bu. Untuk adanya langkah legalisasi dari pemerintah ini sendiri seperti apa sih Pak rangkaiannya seperti itu yang dilakukan pemerintah sendiri? Ya, kita ketahui bahwa apa penyebabnya sebenarnya, faktor apa saja. Jadi banyak kalau kita lihat dari aspek kehidupan masyarakat ya, tentu faktor ekonomi dan faktor sosial ya. Jadi jangan sampai dengan adanya uh, legalisasi ini tentunya kita sudah memberikan kesempatan tidak menutup atau memutus kehidupan ekonomi mereka. Satu sisi lain faktor sosial dan lain-lain budaya itu terus kita jamin untuk selalu melakukan pengawasan. Nah, kedua, selama ini regulasi ya Bu ya. Regulasi itu memang menjadi suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai. Artinya ada semacam perbedaan persepsi terhadap masalah regulasi ini. Jadi regulasi ini satu sisi pemerintah dikatakan lalai, ya lalai karena sumur itu sudah lama dari sejak zaman Belanda. Kemudian sumur itu dinyatakan itu tidak berfungsi lagi atau tidak berproduksi lagi, ditutup. Tetapi dari aspek teknis tidak dilakukan pengawasan. Nah, satu sisi minyak ini masih menjadi potensi sumber daya energi yang menjanjikan karena kita ketahui minyak menjadi suatu kebutuhan masyarakat, ya, industri dan lain-lain. Pasti dengan minyak ini semua sektor itu membutuhkan dan yang lain-lainnya adalah masyarakat lokal khususnya di Muba seperti di Kecamatan Keluang, Kecamatan Babatoman, Kecamatan Kewancatan lain itu apa masalah ketimpangan itu masih ada. Jadi masih ketimpangan dan satu sisi kita mempunyai potensi sumber daya alam yang harus kita manfaatkan baik untuk negara maupun untuk masyarakat sekitar. Saya kira itu, Bu.
Sesuai dengan pendapat Bapak tadi ya Pak ya, untuk sumur minyak rakyat ini sendiri kan sudah bertahun-tahun dan somehow sumur minyak ini sendiri kalau misalnya dibiarkan dikelola oleh masyarakat sendiri akan sedikit berbahaya karena ini merupakan sumur minyak ya Bapak ya. Apakah legalitas dari pemerintah pusat ini sendiri sudah mencakup keamanan untuk sumur minyak ini sendiri Bapak untuk pengelolaannya? Ya, seharusnya memang harus begitu. Jadi campur tangan pemerintah atau masuknya pemerintah dalam hal pengawasan itu menjadi satu penting dalam upaya untuk mereduksi ya, eh, eh, kecelakaan atau ledakan. Kita ketahui bahwa illegal drilling ini kan dilakukan dengan teknologi yang sederhana, tradisional, dan pemahaman mereka terhadap aspek teknis ya dalam SOP sendiri dalam melakukan pemboran atau pengoboran minyak itu sangat terbatas dan kemudian regulasi juga mereka terbatas. Dengan masuknya pemerintah ini tentu akan sangat positif bagi masyarakat. Jadi satu sisi masyarakat sudah mulai mengenal pentingnya aspek teknologi yang aman, standar prosedur yang aman, sehingga mereka tetap akan ikut bagian dari proyek ini. Satu sisi pemerintah juga akan mendapatkan income ya dari sumber ini juga dengan transfer teknologi dengan pada masyarakat. Satu sisi lain regulasinya sendiri kan, artinya sumur-sumur yang banyak ini harus diidentifikasi dulu Bu secara teknis bagaimana karakteristiknya, dan satu sisi lain nanti mungkin dilakukan percontohan dulu di beberapa lokasi seperti di Keluang, seperti di Babatoman yang banyak sumur yang peninggalan Belanda itu. Nah, mungkin baru nanti di action plan-nya tentu pemerintah sudah membuat suatu regulasi peraturan baik dari pemerintah maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Jadi pemerintah provinsi sendiri kan ada semacam perda ya lah, pengelolaan sumur, kemudian di bupati juga ada perbub ya, dan juga kemudian antara regulasi daerah ini provinsi dan kabupaten akan disinkronkan atau dengan regulasi dengan pusat, tentunya di Kementerian SDM. Oke, Itu kalau sebenarnya Pertamina juga. Oke, baik. Kalau untuk masyarakat sendiri, Bapak, yang mengelola sumur tersebut selama bertahun-tahun, bagaimana tanggapan dan penerimaan masyarakat tersebut, Bapak, mengetahui bahwa dari pemerintah pusat sudah mau melegalkan untuk sumur minyak rakyat ini sendiri? Saya kira sudah lama, dari tahun 2012 itu semenjak ada kejadian 2012, 2014 ada kejadian, ada blowout, ledakan, kemudian beberapa tahun kemudian 2000 ada kecelakaan lagi, 2004 kemarin satu di Keluang, dan 2005 lagi terulang di Keluang juga. Itu artinya satu sisi masyarakat memang karena ini kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan mereka untuk keekonomian, dan sisi lain memang minyak ini memang sangat menjanjikan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan keekonomian mereka. Nah, artinya mereka sendiri sudah disosialisasikan ya kepada masyarakat, tapi memang pendekatannya itu kemarin itu masih ke law enforcement, penangkapan ya, kemudian sesaat kemudian hilang lagi. Jadi artinya masyarakat seperti tidak punya arah ya Bu ya, Oke. mau diapakan sumber mereka ini. Nah, kalau ini memang sudah masuk, regulasi disiapkan, fasilitasi sudah disiapkan, kemudian alih teknologi sudah disiapkan, tentunya masyarakat pasti akan menerima mereka dengan regulasi yang akan dibuatkan. Tentu Pemda menjadi motor ya, misalnya membentuk seperti BUMD dan lain-lain, sehingga mereka itu tidak merasa ditinggalkan ya. Jadi mereka juga akan merasa menjadi ikut bagian juga sebagai pelaku dalam pelegalan sumur-sumur tua ini. Berarti Sekali dalam itu. Oke, berarti dalam pelegalan sumur-sumur minyak rakyat ini sendiri nantinya yang memiliki sumur tersebut sebelumnya yang sudah mengelola itu akan tetap diikut sertakan ya Bapak ya, bukan hanya dari Betul kan? pemerintah pusat Ini saja dalam dan dari konsep Pemda. juga ini.
betul. Jadi konsep Oke. BUMD itu memang atau UMKM ya kalau sekarang ini. Jadi mereka itu konsepnya itu nanti kan bagi masyarakat yang sudah beroperasi tentunya akan dilakukan pendampingan teknis, edukasi, kemudian mereka ini begini Bu. Jadi kalau Mhm. kita ada orang 5 misalnya mereka bersatu kompak untuk mencari sumur tua dapat dengan sistem mereka apa namanya kerjasama pribadi itu sehingga dapat dan tentunya mereka akan memanfaatkan teknologi yang sederhana ini untuk mereka beli sendiri. Jadi dengan modal 150 juta sampai 200 juta dengan patungan misalnya 5 orang, mereka bisa dapat misalnya sumur mereka bor misalkan sebulan 2 bulan berhasil. Nah mereka rata-rata sehari itu 800 liter satu drum itu ya. Kalau 5 drum berarti sekian drum yang bisa mereka dapat. Jadi artinya itu begini, artinya nanti diatur oleh pemerintah bagi masyarakat yang mendapatkan sumur itu, maka ada semacam bargaining nanti sharing pemerintah mereka dapat 30% dan pemerintah dapat 70%. Dan minyaknya pun akan dijual kepada pemerintah kabupaten atau Pertamina atau di Muba itu ada SKK Migas, bukan SKK Migas, Petromuba. Ada Petromuba, nah tentunya akan diolah di Petromuba. Nah mereka akan dapat bagian dihargai 1 liter itu berapa. Itu disetujui, nah ini akan disiapkan oleh regulasi itu berapa mereka misalnya 1 liter itu 3.000 misalnya atau apa. Tapi harus dijual kepada ke pemerintah atau Pertamina yang sudah disiapkan dalam regulasi itu. Jadi mereka sendiri tidak dihilangkan ininya mata pencariannya itu. Tetap kalau dia mencari dan dapat, dia akan mendapatkan sekitar berapa 30 atau berapa persen, sehingga masih mereka apa namanya eh, mereka masih mendapatkan tinggal saja nanti mendapatkan ya bagian juga dari situ kan bagian situ. Nah tapi minyak ini kan di hulu, illegal drilling ini di hulu. Setelah dapat mereka kan ada orang yang membeli menjual itu. Nah kalau ini kan diatur supaya dijual kepada pemerintah, kemudian diolah sehingga minyak yang dihasilkan BBM dihasil itu memenuhi standar yang ada. Gitu. Nah yang kita sekarang ini menjadi masalah kan minyak ini dijual sudah masuk ke Petromini itu di kota Palembang di daerah-daerah sehingga akan mengakibatkan standar minyaknya di bawah standar Pertamina. Nah itulah yang menjadi masalah itu. Tetapi di sisi lain bagi mafia-mafia yang ada di Sumsel ini akan membeli untuk industri dan lain-lain. Nah jadi saya kira pengawasan dan penegakan ini menjadi uh, apa namanya suatu hal yang positif ya sebagai apa supervisori lah ya, jadi untuk pengawasan lah artinya itu. Mereka tetap akan melaksanakan kegiatan itu, tetapi regulasinya diatur, kemudian penjualannya diatur, produksinya nanti akan supaya SOP aman kan ya, tidak terjadi ledakan. Nah kita ketahui ledakan ini kan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan bahwa apa yang mereka lakukan ini kan menggunakan pipa-pipa yang diameternya seperti pipa paralon itu, Bu. Oke, tidak standarisasi ya Dan Bapak ya. tang itu. Nah, diameternya segitu. Tapi tekanan gas yang di dalam bumi lebih tinggi daripada pipa mereka itu. Jadi mereka Oke. sendiri tidak punya alat untuk mencegah tekanan uh, gas yang ada di dalam. Sehingga terjadilah blowout yang kita ketahui sekarang ini. Oke, baik. Nah, jadi Berarti pada ya, dasarnya pemerintah sendiri meniatkan untuk legalitas dari pemerintah pusat bukan hanya cara pengolahannya saja yang bukan legal, hanya sudah ada wadahnya juga Bapak ya nanti untuk wadahnya penjualan sendiri ya. penjualan itu ya. Oke, baik. Bapak mungkin sampai di sini saja dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dan insight yang sudah Bapak berikan. Semoga nanti dalam regulasinya dan juga dalam prosesnya menuju pelegalitasan dari sumur minyak ini Ya, sendiri akan lancar ya Bapak ya. ya, yaitu dari Baik. pesan saya terakhir tentunya peran teknis dan edukatif itu sangat penting ya, teknikal dan
capacity building dari rule yang akan dibuat pemerintah. Nah, kemudian pemerintah juga harus segera ini karena Menteri Bahlil sudah datang ke lokasi kan. Nah, artinya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten harus cepat melakukan pendampingan, kemudian buatlah pelatihan teknis, bimbingan teknis, edukasi. Saya itu tak khawatir begini Bu, ini kan sudah puluhan tahun yang tidak selesai-selesai. Nah, jadi artinya itu ini satu langkah yang baik. Pemerintah sudah mencanangkan Presiden Prabowo untuk mengoptimalisasikan produksi minyak. Nah, salah satu yang menjadi sasaran pemerintah pusat adalah Sumatera Selatan. Nah, Oke. artinya Oke. walaupun produksinya tidak sedikit, tapi kontribusi Sumsel dan bagi nasional itu sangat besar karena dari illegal drilling ini. Oke, Nah, baik. ya saya Terima kira kasih. Baik. supaya cepatlah ini, jangan sampai nanti barusan kita hari ini hilang lagi, nanti tahun depan ada blow up lagi. Oke. Jadi ada Semua. korban jiwa lah itu. Iya, Banyak betul. yang Untuk terjadi. kita hindari semuanya ya Pak ya, sehingga Kita gitu. semua pemrosesan minyak tersebut menjadi legal dan tidak ada korban lagi yang dimakan ya Pak ya. Terima kasih. Oke, Itu saya baik. kira itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Taufik atas informasi Sama-sama. dan juga insight-nya. Ya, Selamat siang Bapak. ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.